Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fitria dengan NIM 20110105004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibadah menurut bahasa atau etimologis adalah diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi. Dikatakan tarikun mu'abad, yaitu jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abada yang berarti menghamba. Jadi, meyakini bahwasannya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa, sehingga ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Tuhannya. Secara terminologis, Hasbi Ash-Shidqi dalam kuliah ibadahnya mengungkapkan, menurut ulama tauhid, ibadah adalah pengesaan Allah dan pengagungannya dengan segala kepatuhan dan kerendahan diri kepadanya. Menurut ulama akhlak, ibadah adalah pengalaman segala kepatuhan kepada Allah secara badaniyah dengan menegakkan syariatnya. Menurut ulama tasawuf, ibadah adalah perbuatan mukallaf yang berlawanan dengan hawa nafsunya untuk mengagungkan Tuhannya. Sedangkan menurut ulama fikih, ibadah adalah segala kepatuhan yang dilakukan untuk mencapai ridho Allah dengan mengharapkan pahalanya di akhirat. Menurut jumhur ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam-diam. Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah di samping merupakan sikap diri yang pada mulanya hanya ada dalam hati untuk diwujudkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan, sekaligus cermin ketaatan kepada Allah. Yang kedua yaitu hakikat ibadah. Maka sesungguhnya dalam ibadah ketika seseorang diciptakan, maka tidak semata-mata ada di dunia ini tanpa ada tujuan di balik penciptanya tersebut, menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dengan demikian, manusia diciptakan bukan sekedar untuk hidup mendiami dunia ini dan mengalami kematian tanpa adanya pertanggungjawaban kepada pencipta, melainkan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pada dasarnya, tujuan akal dan pikiran adalah baik dan benar. Akan tetapi, sebelum jalan akal dan pikiran itu diarahkan dengan baik, kebenaran dan kehendaknya itu belum tentu baik dan benar menurut Allah. Oleh sebab itulah manusia diberi beban atau taklif, yaitu perintah-perintah dan larangan. Menurut agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam, gunanya ialah untuk memperbaiki jalan akal pikirannya. Yang ketiga yaitu macam-macam ibadah. Menurut Ahmad Tibraya dan Siti Musida dalam bukunya, secara garis besar ibadah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ibadah khasah atau khusus, atau ibadah mahdah atau ibadah yang ketentuannya pasti, yakni ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan syari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua yaitu ibadah a'mah atau umum, yaitu semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas
karena Allah Subhanahu wa taala, seperti minum, makan dan bekerja mencari nafkah. Pengaturan hubungan manusia dengan Allah telah diatur dengan secukupnya, sehingga tidak mungkin berubah sepanjang masa. Hubungan manusia dengan Allah merupakan ibadah yang langsung dan sering disebut dengan ibadah mahda. Penggunaan istilah bidang ibadah mahda dan bidang ibadah ghairu mahda atau bidang ibadah dan bidang muamalah tidaklah dimaksud untuk memisahkan kedua bidang tersebut, tetapi hanya membedakan yang diperlukan dalam sistematika pembahasan ilmu. Yang keempat, syarat diterimanya ibadah. Ibadah merupakan perkara yang sakral, artinya tidak ada suatu bentuk ibadah pun yang disyariatkan, kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semua bentuk ibadah harus memiliki dasar. Apabila ingin melakukannya karena apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap bid'ah adalah sesat, sehingga mana mungkin kita melakukan ibadah apabila tidak ada pedomannya. Sudah jelas, ibadah tersebut akan ditolak karena tidak sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar bisa diterima, ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak benar terkecuali dengan ada syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul. Itu masih terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki oleh orang abaduh. Dijelaskan pula supaya ibadah kita diterima Allah, maka kita harus memiliki sifat berikut. Yang pertama, ikhlas. Artinya hendaklah ibadah yang kita kerjakan itu bukan mengharap pemberian dari Allah, tapi semata-mata karena perintah dan ridhonya. Yang kedua yaitu meninggalkan riya, artinya beribadah bukan karena malu kepada manusia atau supaya dilihat orang lain. Yang ketiga yaitu bermuraqabah, artinya yakni bahwa Tuhan itu selalu melihat dan ada di samping kita sehingga kita bersikap sopan dan kepadanya. Yang keempat, jangan keluar dari waktunya, artinya mengerjakan ibadah dalam waktu tertentu sedapat mungkin dikerjakan di awal waktu. Sekian presentasi dari saya dan akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Najma Damayanti, NIM 2011010500113, akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk ibadah yaitu sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan atau dilakukan pada terbitnya matahari dan sekira-kiranya atau sedikitnya itu 2 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Nah, waktu melaksanakan sholat duha yaitu pada terbitnya matahari sekitar jam 7 sampai memasuki sholat duhur. Sholat duha adalah sholat yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk atau dilakukan oleh kaumnya yaitu kaum muslim. Sholat duha memiliki keistimewaannya. Jadi Rasulullah pada saat itu sangat menganjurkan kepada kaum muslim untuk melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu bisa mendatangkan rezeki. Namun pengertian ini disalahartikan orang-orang. Terkadang orang-orang berpikir sholat duha saja rezeki akan datang. Namun tidak seperti itu. Rezeki akan datang apabila orang itu berusaha. Kita bekerja mencari rezeki. Setelah itu di sela waktu kita melaksanakan atau menunaikan sholat duha. Nah, Allah akan mendatangkan lebih rezekinya. Sholat duha adalah sholat sunnah muakkad, yaitu Nabi SAW selalu senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan atau menunaikan sholat duha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita, "Kekasihku Rasulullah SAW
mewasiatkan aku 3 hal, yaitu puasa 3 kali selama 1 bulan, sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Nah, pada sholat duha, bila mana mengerjakan sholat duha yaitu 2 rakaat, nah rakaat pertama yaitu membaca surat Syam, dan rakaat kedua yaitu membaca surat Ad-Duha. Nah, apabila mengerjakan lebih dari 2 rakaat dan 2 salam, maka rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Manfaat sholat duha yaitu senam yang paling baik adalah sholat. Pada setiap gerakan sholat itu memiliki manfaat sendiri-sendiri, seperti gerakan sujud, membuat aliran darah kita dari seluruh tubuh turun ke otak, serta oksigen dan otak kita menjadi lebih segar. Nah, orang yang memiliki penyakit stroke yaitu diakibatkan oleh aliran darah ke otak. Bahkan saat ini banyak sekali pengobatan modern dan menambahkan sholat untuk atau sebagai pengobatan modern. Nah, keistimewaan sholat duha yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat duha dengan bilangan genap, maka dosa-dosanya akan diampuni sekalipun itu sebanyak buih di lautan. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah menjelaskan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sholat duha, dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah. Nah, Imam At-Tabrani juga menjelaskan keutamaan orang-orang yang menjalankan sholat duha. Namun, keutamaan tersebut ada tingkatannya tergantung rakaat yang dilaksanakan pada sholat duha. Barang siapa yang menjalankan sholat duha 2 rakaat, maka ia tidak dicatat sebagai orang-orang yang lengah. Apabila mengerjakan sholat duha 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai seorang ahli ibadah. Maka apabila menjalankan sholat duha 6 rakaat pada hari itu, maka akan diberi kecukupan pada hari itu. Dan siapa mengerjakan sholat duha 8 rakaat akan dicatat sebagai hamba yang tunduk. Dan apabila mengerjakan sholat duha 12 rakaat dan akan dibangunkan rumah di dalam surga. Sholat duha di samping besarnya pahala sebagai penebus dosa-dosa, sholat juga sebagai pembuka pintu rezeki. Dan barang siapa yang membiasakan sholat duha, Allah menjamin kelapangan rezekinya dalam hidupnya, dan tentu saja diusahai dengan usaha atau jeripaya yang keras, yang giat dan bersungguh-sungguh, berikan kemuliaan rezeki dan dijauhkan dari kemiskinan. Bagi pula seorang hamba yang menjalankan sholat duha akan diberi rumah di dalam jannah atau di dalam surga. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat duha. Karena kemuliaan menunggu orang-orang yang istiqomah sholat duha baik di dunia maupun di akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Berlian Putri, NIM 2011101050011. Di sini saya akan menjelaskan tentang tadarus Al-Qur'an. Di dalam tadarus Al-Qur'an yaitu memiliki etika dalam membacanya.
Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk untuk menghadapi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran berisi tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia, sehingga barang siapa yang membaca dan memahami maknanya maka akan diberi kemudahan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah beberapa etika-etika yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Yang pertama yaitu bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Bersiwak merupakan perbuatan baik dan sangat dianjurkan ketika seorang muslim hendak membaca Al-Quran. Selain itu, bersiwak juga membuat seseorang menjadi lebih nyaman dan lebih khusyuk dalam membaca dan menelaah Al-Quran. Dan yang kedua, dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Bagi seorang muslim, menghormati dan memuliakan Al-Quran adalah sebuah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan, dan termasuk sikap yang mencerminkan rasa hormat kita terhadap Al-Quran, ialah membersihkan diri dari hadas dan najis ketika hendak memegang dan membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu tulus dan ikhlas membaca Al-Quran. Niat dalam amal sangat menentukan kualitas amal yang dilakukan seseorang. Apabila kita melakukan atau membaca Al-Quran dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka ibadah kita kepada Allah akan bernilai lebih. Selanjutnya didahului dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Ketika hendak membaca Al-Quran, Islam menganjurkan agar kita mengawalinya dengan memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, yaitu dengan membaca ta'awudz. Yang selanjutnya serius dan sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran adalah kitab yang agung dan mulia yang diturunkan Allah untuk menjadi pedoman dan petunjuk pada jalan yang lurus. Al-Quran haruslah dibaca dengan kesungguhan hati, dengan berusaha memikirkan makna yang terkandung di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu ada keutamaan Al-Quran. Karena keutamaan Al-Quran, Rasulullah SAW memberikan apresiasi, motivasi, dan sugesti untuk giat membacanya. Berikut nilai keuntungan yang akan didapat dengan kegiatan membaca kitab suci Al-Quran, yaitu yang pertama, niat pahala. Kegiatan membaca Al-Quran per hurufnya dinilai satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dapat dilipat gandakan sehingga 10 kebaikan. Yang kedua, sebagai obat terapi jiwa, membaca Al-Quran bukan hanya sekedar ibadah, namun bisa menjadi obat dan penawar jika jiwa gelisah, pikiran lagi susah, nurani tidak tentram, dan lain-lain. Ketiga, memberikan syafaat. Di saat manusia diliputi dengan kegelisahan pada hari kiamat, Al-Quran bisa hadir membawa pertolongan bagi orang-orang yang senantiasa membacanya di dunia. Yang keempat, menjadi cahaya atau nur di dunia sekaligus simpanan di akhirat. Dengan membaca Al-Quran, wajah seorang muslim akan ceria dan berseri-seri. Ia tampak anggun dan bersahaja karena bergaul dengan kalam Tuhannya. Dan yang kelima, malaikat turun dan memberikan rahmat dan keuntungan. Jika Al-Quran dibaca, maka malaikat akan turun dan memberikan rahmat dan ketenangan bagi
yang membaca Al-Quran. Seperti diketahui ada segolongan masyarakat yang ditugaskan untuk mencari majelis atau forum zikir dan membaca Al-Quran. Jika malaikat menurunkan rahmat dan ketenangan, otomatis yang membaca hidupnya akan selalu tenang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Alifa Setiawan, NIM 202101050005. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat berjamaah. Yang dimaksud dengan sholat berjamaah menurut Imam Syafi'i adalah ketika beberapa orang yang melaksanakan sholat dipimpin oleh imam, dan apabila salah satu seseorang berkumpul memimpin sholat mereka, maka itulah yang dimaksud sholat berjamaah. Hadis ini berkabar syahih dan diriwayatkan dengan jalur sanad. Semakin besar jumlah jamaah yang dipimpin seorang imam, maka itu lebih mustajab dan lebih dekat dengan yang lebih utama menurut Imam Syafi'i. Maksud Imam Syafi'i mengatakan tidak suka bagi siapapun yang meninggalkan sholat jamaah meskipun sholat jamaahnya hanya dihadiri anggota keluarga dan hanya di rumah saja. Namun demikian, bagaimana Rasulullah SAW, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa bukan berarti orang yang sholatnya sendiri tidak sah. Orang yang sholatnya sendiri itu tidak sah, tapi tentang kesukaan Imam Syafi'i berkait sholat berjamaah. Beliau juga menetapkan pandangannya bagi orang yang memiliki uzur dan boleh meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana pula kepada mereka yang mengatakan berada dalam perjalanan, ditinggal mati oleh seorang pemimpinnya atau disebabkan demi perbaikan sesuatu yang dikhawatirkan akan terlewat kesempatan untuk memperbaikinya. Berikut saya akan menunjukkan beberapa keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama yaitu dilipat gandakan pahala sholatnya. 2. Langkah kakinya ke masjid adalah pengampun dosa. Yang ketiga, didoakan oleh malaikat. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.